Siap ukir sejarah lagi. Tahu Kanada buat kejutan terbesar. Prediksi Kanada versus Maroko. Dan inilah review Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maker dimanapun. Halo Sobat History Maker dimanapun Anda berada. Kalau ada yang bilang babak 16 besar Piala Dunia 2026 mulai bisa ditebak, sepertinya mereka belum benar-benar mengikuti turnamen ini. Karena sejauh ini Piala Dunia 2026 sudah seperti serial drama yang penulis skenarionya hobi banget membuat plot twist. Jerman sang raksasa pulang, Belanda favorit juara pulang, Jepang yang tampil luar biasa juga harus angkat koper lebih dulu. Dan sekarang giliran Kanada dan Maroko yang akan memperebutkan satu tiket menuju perempat final. Pertanyaannya, apakah Singa Atlas kembali mengaum dan melanjutkan dongeng indahnya, atau justru Kanada akan menulis sejarah baru yang membuat seluruh Amerika Utara berpesta semalaman? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, serta berikan like untuk mendukung channel ini. Dan kalau dirasa ini bermanfaat, share saja ke teman-teman terdekat Anda. Karena subscribe itu gratis, tidak bikin dompet tipis, tidak mengurangi kuota secara misterius, dan yang paling penting bisa menjadi penyemangat buat kami terus begadang mengikuti setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Siapa tahu kalau subscribernya makin banyak, kami bisa juga naik kelas jadi dari kopi sasetan menjadi kopi yang ada nama Italianya. Jadi update videonya juga makin semangat dan makin ngebut. Yuk kita bedah review pertandingan ini. Kanada, tim yang dulu datang hanya untuk belajar, sekarang datang untuk menang. Kalau kita mundur ke beberapa tahun belakang, Kanada di Piala Dunia itu ibarat siswa baru yang masih mencari ruang kelas, datang belajar lalu pulang tanpa membawa poin. Namun sekarang ceritanya sudah berubah total. Di bawah asuhan pelatih Jesse Marsch, Kanada menjelma menjadi tim yang disiplin, kompak, dan sangat berbahaya saat melakukan serangan balik. Bahkan mereka berhasil mencatat sejarah dengan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya. Perjalanan mereka pun tidak bisa dianggap kebetulan. Mereka menahan Bosnia Herzegovina, menghancurkan Qatar 6 gol tanpa balas, lalu menyingkirkan Afrika Selatan lewat kemenangan tipis yang menunjukkan satu hal: tim ini tahu cara bertahan. Kalau pertahanan Kanada diibaratkan sebuah rumah, maka rumah itu punya pagar tinggi, pintu baja, tambah CCTV setiap sudut. Mau masuk? Silahkan coba dulu. Nick Moise Bombito dan Derek Cornelius tampil seperti satpam komplek yang bahkan tidak membiarkan bola lewat tanpa izin. Lalu di depan ada Jonathan David, striker Juventus yang musim ini tampil sangat tajam. 3 gol sudah ia cetak sepanjang turnamen. Kecepatannya dipadukan dengan Tajon Buchanan membuat serangan balik Kanada seperti mobil sport. Tidak terlalu sering melaju, tapi sekali gas diinjak langsung melesat. Sayangnya, Kanada kehilangan salah satu motor permainan mereka, yaitu Ismail Kone yang harus absen cedera panjang karena cedera patah kaki. Ini tentu menjadi pukulan besar, karena Kone biasanya menjadi pemain yang menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Kini semua harapan mengalir kepada Stephen Eustachio. Dialah yang akan mengatur irama permainan Kanada. Di sisi lain, Maroko datang bukan sekadar membawa mimpi. Kalau Kanada sedang menulis sejarah, Maroko sedang berusaha membuktikan bahwa kisah indah Piala Dunia 2022 bukanlah sebuah kebetulan. Masih ingat 4 tahun lalu, Maroko menjadi negara Afrika pertama yang menembus semifinal Piala Dunia, dan sekarang mereka ingin menunjukkan bahwa Singa Atlas belum kehilangan taringnya. Perjalanan mereka juga tidak mudah. Mereka menahan Brasil, mengalahkan Skotlandia, dan menghajar Haiti. Dan yang paling dramatis, mendepak Belanda lewat adu tendangan penalti. Kalau pertandingan melawan Belanda dijadikan film, mungkin genrenya adalah thriller, karena selama 120 menit detak jantung para pendukung Maroko pasti lebih cepat daripada koneksi internet saat tanggal muda. Sosok yang paling bersinar tentu adalah Yassine Bounou
jaga gawang yang kembali membuktikan bahwa gawang Maroko bukan pintu otomatis yang bisa dibuka siapa saja. Di depannya ada Achraf Hakimi, bek kanan yang kecepatannya kadang membuat lawan terlihat seperti sedang berlari sambil membawa galon. Belum lagi ada bintang Real Madrid, Brahim Diaz, Bilal El Khanous, Nail El Ainoui, dan tentu saja rising star Ismail Saibari yang baru saja mengumumkan transfernya ke klub raksasa Jerman Bayern Munich. Pemain yang sudah mengoleksi 3 gol ini dan kini menjadi salah satu penyerang yang paling tajam di turnamen ini. Yang membuat Maroko berbeda adalah mereka tidak bergantung pada satu pemain. Kalau satu dijaga, masih ada yang lain. Kalau satu mati langkah, yang lain langsung muncul. Ibarat bermain catur, semua bedak mereka bisa berubah menjadi ancaman. Lalu, siapa yang akan menguasai pertandingan? Nah, inilah bagian yang paling menarik. Kanada kemungkinan besar akan bermain lebih bertahan. Mereka rela tidak menguasai bola. Yang penting, kiper Maroko kehilangan bola, Jonathan David langsung menyesat Pak Ferrari. Sebaliknya, Maroko hampir pasti akan mendominasi penguasaan bola. Dan data sepanjang turnamen memang menunjukkan mereka sangat nyaman memainkan umpan-umpan pendek. Saat menghadapi Belanda saja, Maroko sukses mencatatkan lebih dari 800 umpan sukses. Artinya, mereka tidak hanya menyerang, mereka juga mampu mengendalikan ritme pertandingan. Namun, ada satu masalah bagi Singa Atlas, faktor kebugaran. Maroko baru saja menahan Belanda sampai 120 menit. Energi mereka tentu lebih terkuras dibanding Kanada yang menyelesaikan laga dalam waktu normal. Kalau pertandingan berjalan hingga menit-menit akhir, keuntungan fisik bisa berpihak pada Kanada. Tapi kalau melihat kualitas individu, pengalaman, kedalaman skuad, dan konsistensi permainan sepanjang turnamen, Maroko tetap lebih unggul. Head to head juga berpihak pada Maroko. Kalau sejarah ikut berbicara, Kanada juga belum pernah menang atas Maroko. Di Piala Dunia 2022, Maroko menang 2-1. Bahkan pada laga uji coba tahun 2016, Kanada dihajar 4 gol tanpa balas. Memang, sepak bola tidak dimainkan berdasarkan sejarah, tapi rekor seperti ini sering memberikan suntikan kepercayaan diri, dan Maroko jelas memiliki modal psikologis yang lebih baik. Prediksi dari Sport History Maker. Nah, kalau menurut History Maker, pertandingan ini tidak akan berjalan mudah bagi kedua tim. Kanada akan bertahan rapat, sesekali mengancam Jonathan David dan Buchanan. Sementara Maroko akan terus menguasai bola sambil mencari celah sekecil apapun. Kalau Kanada berhasil mencetak gol lebih dulu, Maroko bisa dipaksa bermain lebih terbuka. Namun, kalau Singa Atlas unggul lebih dahulu, pertandingan kemungkinan akan sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Melihat statistik sepanjang turnamen, rekor menghadapi tim-tim kuat, kedalaman skuad, kualitas pemain, serta pengalaman tampil di laga besar. Sport History Maker menjagokan Maroko untuk melangkah ke babak perempat final. Prediksi dari kami, Kanada 1, Maroko 2. Jonathan David berpeluang mencetak gol bagi Kanada, sedangkan Ismail Saibari dan Brahim Diaz berpotensi menjadi pembeda bagi Singa Atlas. Kalau prediksi ini benar, Maroko akan melaju ke babak 8 besar dan kemungkinan besar menghadapi pemenang duel raksasa antara Prancis melawan Paraguay. Dan kalau itu benar-benar terjadi, wah, aroma Piala Dunia mulai terasa. Nah, Sobat Sport History Maker, bagaimana prediksi kalian? Apakah Kanada akan membuat sejarah terbesar dalam sepak bola mereka, atau justru Maroko kembali membuktikan bahwa mereka adalah raja baru sepak bola Afrika? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Sekian saja dari Sport History Maker. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share kalau menurut kamu konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.